Peristiwa kekerasan terjadi di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara pada Jumat 3 April 2026 dini hari. Seorang pria berinisial W 64 tahun membakar mantan istri dan mantan ibu mertuanya saat sedang tertidur. Kejadian terjadi sekitar pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Pelaku masuk ke rumah lalu menyiramkan bahan bakar jenis Pertalite ke arah korban yang sedang berada di tempat tidur. Setelah itu pelaku langsung menyulut api dua korban, Sreningsi 55 tahun dan Margis 60 tahun mengalami luka bakar sangat parah hingga sekitar 90%. Saat ini keduanya dirawat dalam kondisi kritis di RSUD RA Hartini. Kasat Reskrim Polres Jepara M. Faisal Wildam Umarela menyatakan aksi ini dipicu rasa cemburu. Pelaku tidak terima mantan istrinya akan menikah lagi. Setelah melakukan aksinya, pelaku sempat ditangkap warga yang mendengar keributan. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke pihak kepolisian. Pelaku sempat dibawa ke puskesmas Bangsri karena merasa mual dan muntah. Setelah dinyatakan sehat, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Jepara. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Pelaku terancam hukuman berat sementara kondisi korban masih dalam perawatan intensif. Benar, Polres Jepara sedang menangani kasus pembakaran yang dilakukan oleh mantan suami kepada mantan istri dan mantan mertua yang terjadi di wilayah Desa Tubanan, Kecamatan Kembang. Bahwa pelaku datang ke rumah korban dan melihat kedua korban tidur di kamar rumah korban. Setelah itu pelaku menyiramkan BBM yang sudah dibawa dari rumah ke tubuh kedua korban. Selanjutnya menyulut dengan menggunakan kayu yang sudah dililitkan kain, kemudian dibakar dan kemudian dibakarkan ke tubuh kedua korban. Untuk perkembangan bahwa korban yang kedua yaitu mantan mertua meninggal dunia tadi malam. Untuk saat ini pelaku belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya yang tidak sadarkan diri dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Rehata Keler. Ibu, tadi ada suara ledakan, sepertinya kok ada sinar merah di rumah Bule Sri. Saya takutnya ada ledakan gas, karena katanya kaca jendela itu sampai bergetar. Mundur berhenti. Saya di tengah kebun saya itu yang belum sampai, saya sempat nelpon Mbak Sri. Maksud saya, mana tahu dia ketiduran, nggak tahu yang terjadi apa-apa. Tapi saya telepon itu memanggil Mas, kan nggak bisa. Saya maju lagi sama anak Kunang, kok nggak ada suara ya, gitu kan. Akhirnya saya mendekat lagi, terus ada suara seperti bisik-bisik, tapi nggak begitu jelas kan. Mungkin suara itu rintihan atau berbicara, karena di dalam itu ada Mbak Sri sama ibunya, gitu loh, dalam satu kamar. Terus saya mendekat, saya bilang sama anakku, Nang, kok sepertinya ada suara Bule Sri. Anakku langsung teriak, Bule, Bule. Langsung saya ikuti, Sri, Sri, kamu kenapa, gitu kan. Terus itu ada suara jawaban Mas, tapi pelan, nggak begitu jelas. Dia seperti merintih. Dia bilang gini, dia panggil saya kan Bule, Le, aku dibakar Wardoyo. Itu dengan suara yang mau menangis dan merintih, seperti itu kan. Akhirnya astagfirullahaladzim, saya bilang kan. Anakku langsung ambil batu Mas, mendekat saya ke dekat jendela. Pas di samping jendela, saya terasa panas di depan jendela itu. Anakku langsung ambil batu di bawah, langsung dihancurkan jendelanya, kaca. Iya. Tapi karena itu ada tralis Mas, akhirnya kan kita nggak bisa ya. Tapi saya cuma bisa menyorot dari lampu HP tadi. Itu astagfirullahaladzim, Bule Sri sama Mbah itu udah duduk
menghadap ke sana dengan luka yang sudah terbakar kulitnya. Akhirnya anakku menjaga di situ, menyalakan HP-nya tetap. Saya lari ke jalan ini Mas, mencari pertolongan sana sini. Itu baru terbangun mereka, baru ada orang 1-2 yang dari timur sana, baru ada datang 1-2 akhirnya mendobrak pintu depan ini Mas, karena pintunya tebal terkunci ya Bu ya. Itu juga perlu waktu lama, agak susah gitu kan. Setelah itu udah banyak orang datang. Terus begitu masuk, saya bilang, kita kan nggak tahu pelakunya masih di dalam kan. Saya bilang, hati-hati tolong flash dipasang, dilihat depan. Mana tahu orangnya bawa apa-apa. Maksud saya kan entah bawa parang apa-apa gitu loh. Karena orang sudah nekat itu kan macam-macam ya. Terus akhirnya masuk, aman Bu, aman. Masuk mencari kamarnya Bu Sri. Nah, kamar Bu Sri kan masih terkunci dari dalam karena Bu Sri itu mungkin ya sudah nggak kuat untuk bergerak kan, kondisi seperti itu. Jadi dia nggak ada membuka pintu kamar. Tapi yang dari luar itu sama pelaku itu dikasih tambahan ikatan ini, tali tambang. Saya nggak tahu di tali itu di apa kemana, ditalikan kemana, tapi dari handle itu ditali. Jadi mungkin pikirnya kalau dari dalam itu Bu Sri membuka, sempat bisa membuka, tapi masih terhalang juga untuk keluar karena dikasih halangan lagi gitu loh maksudnya. Tapi Bu Sri-nya nggak sempat membuka itu, mungkin dia udah nggak kuat sih dalam kondisi sesak segala macam kan, udah dia nggak bisa bergerak gitu ya. Terus akhirnya bisa terbuka lagi. Ibu itu ya pakai flash saja, akhirnya diambil satu-satu, dibawa keluar di teras, ditaruh di teras. Ya langsung telepon ambulans sih, ambulan desa. Jadi nunggu sebentar nggak begitu lama, langsung dibawa ke rumah sakit Kartini. Kondisi dua-duanya sama, menurut saya ya sama. Saya tanya ke perawat, itu kondisinya luka 90%. Yang ibu tadi malam meninggal di rumah sakit, tadi malam meninggal itu sekitar jam 9 lewat. Tapi download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.